Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Yang hadir ini udah berapa orang? Pak, Baru bertiga. Bapak, aku baru pulang sampai rumah kehujanan, tunggu ya. Iya, iya, iya. Mau mandi, ganti baju. Enggak, ganti baju aja. Tunggu, Oh, Pak. iya. Iya. Ini datang siapa ya si? Kok ada dua nih? Ya, berempat ya. Ini peserta ada berapa sih? Peserta kelasnya ada berapa? Berempat, berempat aja ya? berlima Pak. Setelah ini siapa? Fedian Pak. Siapa? Dian. Oh, coba saya lihat itunya apa? Oh, kita buka itu ya. Eh, Bentar, buka e-kampus ya. Pak, absen yang kemarin, Pak, kan saya kan udah terdaftar, Pak, sekarang. Oh iya, iya. Ya, bentar ya. Kelihatan nggak e-kampusnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Halo? Kelihatan ya? Ini perkuliahan. Ya, absensi. Analisa laporan keuangan. Itu pesertanya 55 ya. 55 ya. Ini analisa laporan keuangan. Kok belum keisi kemarin? Oh, udah trouble ya. Oh, nggak keisi kemarin ya. Ada masalah nih. Sinta ada Sinta. Sinta ada? Cinta. Ada Sinta. Cinta siapa, Pak? Ini apa ini nih? Nih, Sinta. Ada nggak? Kamu nggak disisir? Halo? Halo, ada Sinta? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini kemarin juga nggak ada. Kemarin juga nggak ada kan? Kuliah pertama nih. Ini si Gita. Hadir. Waktu pertama hadir nggak? Hadir, tapi kemarin belum ada namanya. Oh iya. Kemudian Ani. Ani lagi ganti baju ya. Hadir ya. Wah, itu pertama dia hadir tuh. Zafrin. Saya, Pak. Saya, Pak. Kok jauh suaramu, dari mana kamu? Ini Saya kuliah di sini, pertama. Pak. Dian. Ada kemarin ya. Hadir. Saya. Ya. Saya hadir ya, Pak. Ya, ini yang kuliah pertama. Kemarin nggak masuk ya. Kuliah kedua sekarang nih ya. Jeffrey masuk, cuma waktu itu kan KRS-nya belum disetujuin Pak. Ya, terus ini hadir. Ini kedua ya. Sorry. Belum hadir nih. Mana nih? Si Sinta ini kemarin hubungi saya, nggak lupa saya nih. Itu dia masuk grup belum Sinta? Coba lihat deh. Saya lihat masuk grup belum? Dah masuk grup dia. Grup di WA. Coba cek Grup WA masuk nggak ada grup di WA? Belum ada, Pak. Belum masukin ya. Si siapa adminnya situ si ini nih. Si Dian. Belum masukin ya. Apa Pak? Belum masukin si Sinta nih, tahu nggak orangnya? Nggak tahu. Kenal nggak kamu? Kenal nggak? Orangnya juga belum ada di sini Pak. Ntar kalau ada saya. Iya. Pak. Nanti di komen e-kampus aja, Pak. Apa? Pak. Di komen e-kampus. Dia jangan pakai kampus. Hukuman aja. Ini Ani tadi itu ganti baju ya. Dan ini ada. Ini ada. Jadi si itu yang belum ada nih, si
apa si Sinta ni ya. Sinta tu kali nggak masuk ni ya. 5 orang mahasiswa cuma. Aduh, ya. Okay, udah selesai ya si ini udah siap. Jadi sekarang kita mulai kuliah lagi ya. Tutup dulu ini ya. Sekarang kita kuliah chapter 2. Itu gimana tuh apa? Bentar nih, chapter 2 udah buka belum? Chapter 2. Ini 16. Ya. Kita buka dulu dokumennya. Masalah keuangan. Kedua. Itu tugasnya belum bisa dikumpulin ya? Halo? Yang mana, Pak? Tugas bikin video itu kan saya kasih di Google Classroom tuh. Classroom ini. Saya udah, Pak. Hah? Coba saya itu ya, saya cek ya. Bapak, kita ngumpulin itu jam 1 apa setengah 1 pagi. Bapak ngasih tugasnya siang. Siang kan kita pada kerja. Mana buka Google Classroom, Pak? Oh itu. Ya. Ini ya. Ini. 4 orang belum dah. Belum 4 ya. Ini ya. Abang, cepet. Kelihatan belum? PowerPoint-nya? Udah. Udah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Ya, kelihatan ya. Kalau saya full screen kelihatan nggak? Full screen. Coba di full screen, Pak. Itu belum. Ini sudah full screen ya? Full screen nih? Belum. Sudah full screen? Nggak muncul, Pak. Berarti nggak, saya gerakkan full screen nggak muncul ya? Iya. Waduh, mana sih? Mana tuh nggak bisa? Kok nggak nyambung nih? Heran sih. Biasa kalau di full screen kan bisa, ini nggak bisa nih. Nggak bisa nih ya. Apa yang salah nih ya? Salah juga tuh. Berarti nggak bisa full screen juga ya? Oke, sekarang saya itu lagi nih. Ya. Mana itu? Ini bisa full screen ya? Ini aja. Ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Tapi kalau di full screen kan, saya full screen nggak kelihatan ya? Full screen kan nggak nyambung full screennya. Enggak, tetap di halaman Bapak yang Bapak buka sebelumnya. Iya, berarti nggak bisa berarti. Waduh. Ya. Oke, saya mulai lagi chapter 2 ya. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai analisis bisnis ya. Sekarang financial reporting dan analisis ya. Jadi laporan keuangan dan analisis ya. Jadi saya buka dulu, mungkin saya perlu buka buku e-books-nya. Bentar ya. Bukunya.
buka labelnya. Labelnya. Okay. Kelihatan e-booknya nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya, oke. Jadi profilnya nggak ada itu apa? Nggak ada apa yang dikerjain itu nggak tulis itu. Ini. Nah, chapter 2 itu kita nanti isinya ini. Pertama, reporting environment, ya, lingkungan pelaporan akuntansi, seperti laporan keuangan yang diwajibkan bagi apa? Bagi emiten di pasar modal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti secara akuntansi keuangan berlaku, ya. Jadi faktor-faktor itu bisa mempengaruhi dari bentuk dan isi laporan keuangan secara akuntansi. Kemudian kedua nanti karakteristik dan tujuan akuntansi. Ini terkait dengan ciri-ciri tujuan akuntansi itu apa, ya. Kemudian juga ini di dalam kerangka konseptual akuntansi, kode akuntansi itu. Di kode akuntansi di bagian pertama. Kemudian karakteristik informasi akuntansi yang berkualitas itu seperti apa, ya. Seperti apa. Kemudian prinsip akuntansi, apa yang dianut oleh akuntansi, prinsip akuntansi seperti apa. Relevan dan apa? Dan keterbatasan dari akuntansi. Kemudian yang ketiga itu accrual yang digunakan dalam penentuan net income di akuntansi. Jadi akuntansi berbasis accrual basis, bukan case basis, ya. Ini contoh, ada contoh bagaimana perbedaan antara accrual accounting sama case accounting itu. Beda di mana? Dan implikasi bagi analisis, analis laporan keuangan gimana? Kemudian konsep income, ya. Konsep income, ada economic konsep income, accounting konsep income, dan implikasi analisis, ya, terhadap perbedaan ekonomi konsep income sama accounting konsep income. Accounting income konsep, ya. Kemudian penerapan portfolio accounting, ya. Jadi perlu memahami portfolio accounting, ya, bagi analis itu. Nah, pertimbangan pengukuran apa pertimbangan pengukuran di akuntansi. Kemudian implikasi analisis, ya. Apa implikasi analisis dari kondisi itu. Kemudian juga terkait dengan introduction to accounting analysis, ya. Jadi kenapa accounting analysis itu diperlukan, ya. Diperlukan, kemudian apa itu link management, dan proses akuntansi itu seperti apa, ya. Kenapa perlu accounting analysis, ya. Oke, saya kembali lagi ke itu, ke poinnya. Poinnya satu lagi menghilang kemana nih? Siapa yang menghilang? Satu lagi pergi, kenapa itu? Siapa yang pergi itu? Si Kak Ani, Pak. apa? Kak Ani left. Berapa live itu? Ada live satu, si Ani yang live itu. Live, ya. Berarti saya itu aja, ya. Jadi karena dia live, ya, maka nanti asumsinya nanti saya akui, ya. Betul, ya. Bentar. Apa live itu?
Okey. Langsung live ni. Mana sih? Istilah perampangan ni. Aduan ni yang baru ni. Saya bikin mangkin dulu ya, nanti saya cek lagi ada nggak diri saya bikin nanti ya. Jadi saya ni nggak sangat tidak masuk ya. Jadi nggak masuk karena langsung pergi dia tu. Itu si absen dia pergi langsung. Berarti sebatan lagi kehadirannya. Nah, jadi saksi ya, Syahni itu nggak jadi masuk dia. Ini saya bikin mangkir lagi. Kemudian analisis laporan keuangan seperti tadi itu ya. Pertama kita lihat mengenai laporan financial report sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau di Amerika di Security Exchange Commission ya, itu Bapepamnya Amerika itu ada persyaratan harus dipenuhi oleh emiten terkait laporan keuangan. Itu for 10K no report, kemudian ada berikutnya lah quarterly report ya, 10Q. Kemudian lagi registration statement no report untuk perusahaan emiten asing ya, 20F ya. Kemudian current report yang sedang berjalan, sedang bulanan ya, XQ ya. Kemudian policy statement kalau dia mau perusahaan yang mau prospektus ya, prospektus dan sebagainya. Kalau di Bapepam ada juga laporan kuartal 1, 2, 3. Kalau kuartal 4 itu laporan keuangan tahunan ya. Jadi tidak ada laporan kuartal keempat, nggak ada. Langsung masuk laporan tahunan. Ya. Kemudian jenis tipe-tipe accounting rule and guideline ya. Jadi ada guidance akuntansi disebut juga standar akuntansi. Kalau di ini GAP, General Accepted Accounting Procedure. Kalau di Amerika itu ada SFAS ya. Ini terkait dengan konsep kerangka akuntansi di sini. Kemudian PB Opinion. PB Opinion ini ada beberapa opini yang masih berlaku di Amerika. Ini dibentuk tahun 60-an akhir ya. 60-an akhir. Tahun 72 itu sudah ganti jadi FASB ya. Financial Accounting Standard Board. Ya. Ada lagi Accounting Research Bulletin. Kemudian juga ICPA pronouncement ini terkait dengan statement-statement dari ICPA. ICPA ini organisasi akuntan publik di Amerika ya. Kalau kita IAP ya, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, IAP. Ya. Juga ada ATV Bulletin terbit oleh FASB ya. Itu terkait dengan isu-isu yang muncul terkait dengan task force yang dibentuk oleh FASB terkait isu-isu yang muncul. Nanti hasilnya dipublikasi di ATV Bulletin ya. Dan praktik industri itu dasar GEP itu. Kemudian ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi jadi input juga bagi FASB dalam menyusun laporan, menyusun secara akuntansi keuangan. Kalau kita menyusun secara akuntansi keuangan itu adalah itu ada beberapa kompartemen ya. Ikatan Akuntan Indonesia itu ada beberapa kompartemen seperti kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan pajak, kompartemen akuntan kompartemen ini secara akuntansi ya. Secara akuntansi ya. Nah, kompartemen yang bertugas menyusun secara akuntansi lah kompartemen secara akuntansi.
setelah akuntansi. Dan nanti yang menerima isu-isu dari praktek ya. Ada masukan dari Bapepam ya, dan organisasi tenaga kerja, buruh, sudah masukan dari IAPI, sudah masukan dari para lembaga keuangan, bank dan lembaga keuangan lainnya ya. Kemudian investor pemegang obligasi sama pemegang saham ya. Kemudian politician, para politikus ya. Kemudian akuntan, baik akuntan internal maupun akuntan publik ya. Publik sudah ada di sini CPA atau IAPI di sini ya. Mungkin akuntan yang berprofesi sebagai akuntan manajemen ya. Dari other itu bisa juga dosen, akuntan bisa jadi dosen, bisa akuntan manajemen dan sebagainya. Mereka ini yang memiliki pengalaman di praktek ya. Dan untuk lapangan nanti berikan input kepada Dewan Standar. Kita kan Kompartemen Akuntan Master Akuntansi. Jadi dari sini bisa membantu dalam penetapan akuntansi keuangan Indonesia. Kalau di Amerika, akuntansi itu disebut juga dengan GEP atau kalau bahasa Indonesia sering juga dibaca oleh para akuntan Indonesia itu GAP ya, GEP atau GAP ya, atau Generally Accepted Accounting Principle. Itu basic akuntansi yang diterima umum ya, semuanya menerima. Ya. Itu digunakan sebagai guidance untuk menyusun laporan keuangan. Nah, masing-masing kita lihat seperti misalnya ini belum itu ya. Ini sorry, ini ada ini. Itu ya. Ini sorry ya. Ini ya. Ya. Ya, ini. Nah, kemudian yang pertama lah bagaimana Security and Exchange Commission, kalau sini Bapepam ya. Ini lembaga yang punya kewenangan dalam mengatur kegiatan pasar modal atau bursa efek Indonesia. Itu adalah SEC-nya adalah badan independen ya. Kemudian seperti badan kuasi judicial government agency. Ya. Kemudian dia menadministrasikan mengatur regulasi sekuritas dan pengungkapan ya, dengan disclosure. Bagaimana cara mengungkapkan aktivitas transaksi di bursa ya. Dan dia bisa juga memodifikasi dan menetapkan GP jika diperlukan kalau seandainya ada beberapa praktek yang terjadi di emiten itu tapi belum diatur di SAK, Secara Akuntansi Keuangan Berlaku. Nah, dia juga bisa mengatur itu. Kalau Indonesia biasa kalau belum diatur biasanya Bapepam itu kerjasama dengan AI untuk menentukan secara akuntansi yang baru. Dia bisa juga tantangan bagi itu karena dia melakukan kritikal secara langsung kepada yang seperti tantangan bagi FASBI ya. Dia juga menantang FASBI secara langsung terkait ada beberapa praktik yang tidak sesuai. Dia langsung challenge si FASBI ya. Bahasa itu tidak benar dan perlu dirubah. Maka FASBI ada tekanan dari ICC. Kalau di kita secara Dewan Standar Akuntansi itu ditekan oleh Bapepam untuk melakukan perubahan terhadap akuntansi yang di mana dipraktek oleh emiten tidak tepat lagi. Dan pemain utama dalam global accounting ya, sisi global. Jadi ACC itu karena ACC itu juga dia anggota dari pasar modal dunia ya. Pasar modal dunia ini menekan IFRS IASB, Ikatan International Accounting Standard Board. IASB supaya melakukan penyusunan secara akuntansi di mana secara untuk bagi emiten yang praktik di bursa, yang menjual sahamnya di bursa, sahamnya dijual di bursa ya, itu melakukan perubahan dalam secara akuntansi. Kemudian berikutnya lah itu International Financial Reporting Standards. Kalau kita PSAK,
SAK 1, 2, 3 ya. Jadi standar internasional ini juga IFRS ini adalah produk dari IASB, Ikatan Internasional Akuntansi Standar Board. Jadi standar akuntansi internasional ini adalah standar akuntansi yang disarankan diterapkan pada negara-negara di mana IAI-nya bergabung dengan ikatan akuntannya bergabung di IASB ya, IASB. Jadi IFRS itulah penetapan standar akuntansi ditetapkan jadi IFRS ditetapkan oleh IASB, International Accounting Standard Board, di mana IAI adalah anggota dari IASB. Jadi kalau IASB itu menentukan IFRS, anggotanya seperti IAI itu harus juga melakukan perubahan. Kemudian saat sekarang ada beberapa IFRS itu belum diterima oleh US ya, atau oleh FASB ya, FASB. Dari sisi mendapat tekanan untuk menerima International Accounting Standard. Itulah dapat tekanan dari organisasi pasar uang dunia untuk bisa menerima International Accounting Standard. Kenapa? Karena banyak juga emiten asing yang listing di bursa New York Stock Exchange ya, bursa saham di Amerika ya. Sehingga kalau emiten itu melantai di bursa, dia harus mengikuti standar akuntansi internasional pelaporan. Tidak bisa mengikuti standar akuntansi yang berlaku di Amerika saja ya. Jadi harus menerima. Nah, otomatis kalau SEC menerima itu IASB juga menerima, FASB juga menerima. Kemudian terkait juga lingkungan lain yang bisa mempengaruhi atau informasi bisa memberikan input kepada penetapan standar akuntansi itulah manajer perusahaan. Jadi manajer perusahaan itu bertanggung jawab terutama terhadap laporan yang fair dan akurat ya, tanggung jawabnya itu. Jadi kalau laporan keuangan tidak akurat, tidak fair, berarti yang dipersalahkan adalah manajer perusahaan. Sehingga manajer perusahaan itu punya kepentingan terhadap standar akuntansi yang disusun oleh Ikatan Indonesia ya. Yang berikutnya dalam penerapan akuntansi harus diterapkan yang bisa merefleksikan aktivitas bisnis. Jadi akuntansi yang digunakan itu harus mampu merefleksikan aktivitas bisnis usaha. Jadi aktivitas bisnis seperti yang di chapter 1 itu ada 4 ya. Planning, kemudian financing, investing, dan operating. Kalau yang rutin adalah 3 itu. Financing, investing, kemudian operating. Habis operating, nanti financing lagi, investing, operating, begitu terusnya. Nah, hasil-hasil aktivitas financing, aktivitas investing, aktivitas operating itu terrefleksi dalam laporan keuangan. Ya, keuangan. Kemudian manajerial diskresi, ada kebijakan manajerial yang diperlukan dalam accounting. Ya. Misalnya setelah akuntansi itu ada beberapa pengukuran, ini ada asumsi ya. Asumsi itu perlu manajerial diskresi. Dan pelobi utama dalam penyusunan GP ya, pelobi utama. Siapa pelobi utama? Biasanya pelobi utama itulah manajer perusahaan, ini pelobi utama itu. Karena dia mempunyai dana ya, dan punya kepentingan juga, karena setiap standar akuntansi itu bisa mempengaruhi return on income, bisa mempengaruhi standar akuntansi baru itu berdampak kepada total aset, bisa berdampak kepada total utang ya. Sehingga kalau standar akuntansi itu yang berdampak pada penurunan net income, pasti mereka bereaksi. Tapi kalau berdampak kepada kenaikan income, di mana substansi tidak berubah, malah pajak naik, dia juga bereaksi itu. Ya. Karena substansi tidak ada perubahan kok, dengan kebijakan akuntansi kok laba jadi tinggi ya, padahal cash diterima tidak ada perubahan, sehingga pajak tinggi, sehingga kalau laba tinggi, pajak juga tinggi. Tidak ada cash out yang keluar di masa datang. Kemudian faktor lingkungan lain lah auditing, pemeriksaan, di mana di dalam audit itu ya, itu SEC itu mensyaratkan emiten harus menyampaikan laporan tahunan audited ya, audited. Sehingga peran auditing itu sangat penting ya. Siapa yang audit itu? Pihak eksternal atau akuntan publik ya.
Jadi opinion audit itu bisa terbentuk clean, unqualified itu clean ya. Kemudian disclaim no opinion ya. Kemudian sehingga juga perlu dicek quality dan independensi si auditor ya. Karena opini audit itu sangat mempengaruhi kepada pengguna laporan apakah dia percaya itu tidak ya. Laporan itu. Kalau dia disclaim berarti mereka nggak percaya laporan. Kemudian juga faktor lingkungan lain adalah corporate governance. Bagaimana pengelolaan perusahaan, apakah bad atau good ya. Jadi kalau dia bad itu buruk ya, pengelolaan sangat buruk. Kalau good itu pengelolaan sangat baik. Nah, dalam corporate governance itu yang perlu diperhatikan pertama adalah BOD atau Dewan Direksi harus tidak oversend itu ada anggotanya yang berasal dari luar ya, independen direktur independen ya. Kemudian ada komite audit di dalam board atau dewan komisaris ya di badan itu. Audit komite itu untuk bisa melihat proses akuntansi seperti apa, kemudian internal control seperti apa, kemudian juga terkait dengan internal auditnya dan external auditnya bagaimana itu, bagaimana membacanya. Nanti audit committee itu membantu fungsi-fungsi dari dewan komisaris. Lalu komisaris itu kan biasa politis ya, jadi tidak ngerti perusahaan jadi komisaris. Jadi sekarang banyak sekali itu. Komisaris berasal dari orang partai. Orang partai ini perlu dibantu dari audit committee. Audit committee itu ada komite beberapa jenis komite di dalam komisaris itu. Ada pertama komite audit, komite remunerasi, kemudian komite kepatuhan ya. Kayak juga risk management di situ ya. Dan auditor. Jadi ini yang bisa corporate governance ini bisa dilihat dari internal auditor. Kalau internal auditornya nggak ada berarti corporate governance tidak bagus ya. Jadi wajib perusahaan itu memiliki internal auditor untuk mengawasi jalannya perusahaan, untuk membantu fungsi dari dewan direksi. Ya. Itu harus. Jadi kalau di komite itu komite audit yang membantu fungsi dewan komisaris. Kalau internal auditor membantu fungsi direksi. Ya. Itu maksudnya. Kalau external auditor auditor independen mengaudit laporan keuangan dari perusahaan itu membantu stakeholder. Tidak hanya pemegang saham, juga membantu melindungi kepentingan seperti karyawan, pemerintah, kemudian juga membantu kepentingan investor kreditor ya. Itu gunanya laporan keuangan audited diperiksa oleh pihak independen. Kalau auditor untuk kepentingan direksi ya. Audit committee kepentingan anggota komisaris. Kemudian faktor lingkungan lain adalah itu internal user dan external user. Jadi internal user ini juga bisa memberikan masukan ya kepada dewan standar ya. Jadi mulai dari manager, officer, internal auditor, sales manager, budget officer, dan controller. Itu bisa memberikan masukan kepada dewan standar. Biasanya kalau di Indonesia itu kalau dewan standar itu melihat ada praktek di lapangan yang perlu diatur standarnya, biasanya mereka melakukan riset ya, kemudian membuat draft akuntansi, kemudian melakukan public hearing, minta masukan ke pada ini pihak berkepentingan atau perusahaan, kreditor, investor, pemerintah, kemudian regulator lainnya, industri ya. Kemudian manajemen perusahaan, internal perusahaan lah ya. Dan mereka menyuruh officer dia datang ke acara itu, diminta pendapat ya. Jadi dewan standar itu membacakan konsep standar akuntansi, nanti dibacakan ya. Nanti suruh minta pendapat peserta. Peserta bisa 500 orang, 600 orang seluruh Indonesia ya. Terus sering ikut, sekarang nggak sempat lagi ikut. Kemudian dari segi external user mulai dari lenders itu adalah seperti perbankan ya. Kemudian seperti shareholder ya, shareholder itu pemegang saham. Kemudian juga government pemerintah, labor union, organisasi buruh, external audit,
kontraktor dan customer ya, itu ya. Itu bisa memberikan input masukan dalam penetapan standar. Informasi penting dapat diberikan. Kemudian sumber informasi alternatif lainnya seperti misalnya bisa juga digunakan dalam untuk nyusun akuntansi yang baru. Itu berita-berita terkait dengan ekonomi, industri, dan perusahaan. Jadi economic news, industry news, company news ya. Jadi dampak dari kondisi dan kinerja sekarang dan kinerja keuangan masa depan ya, itu juga dilihat ya. Kemudian juga voluntary disclosure, ada pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan tapi tidak di luar persyaratan ya. Jadi seperti motivasi, legal liability, ekspektasi, adjustment, signaling, managing expectation. Dan informasi intermediary seperti industry default to collecting ya, processing, kemudian interpreting ya, and disseminating company information, itu bisa juga digunakan ya. Jadi ada beberapa rilis ya terkait dengan collecting, processing, dan interpreting informasi tentang perusahaan. Dan include termasuk analis ya, analis keuangan, analis pasar modal, advisor, konsultan, kemudian debt raters ya. Debt rater itu lembaga rating ya. Lembaga rating misalnya merating obligasi, merating perusahaan, dan sebagainya. Kemudian buy and sell, set analysis, and forecaster. Jadi para yang bikin proyeksi ya, kondisi perusahaan di masa datang. Kemudian ada juga penentu utama dari GP ya, itu bisa digunakan informasinya. Kemudian bagian berikutnya itu kualitas informasi akuntansi seperti apa yang bisa memenuhi tujuan akuntansi. Jadi akuntansi itu kan informasi ya. Informasi itu berguna kalau bisa membantu dalam decision making bagi pengguna. Kalau di restoran masakan yang disajikan itu harus memenuhi selera keinginan dari pengguna. Namakan seperti apa yang harus disajikan sehingga customer bisa puas. Itu juga akuntansi. Informasi akuntansi seperti apa yang berkualitas itu, sehingga tujuan akuntansi tercapai. Tujuan akuntansi lah untuk menyediakan informasi keuangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan yang disajikan kepada publik yang berguna bagi pengambil keputusan ekonomi, bagi investor, kreditor, pemerintah, buruh, dan sebagainya. Jadi terutama informasi itu berguna dalam pengambilan keputusan. Nah untuk itu ada dua kriteria ya. Kriteria utama dan apakah satu informasi itu high quality atau low quality. Pertama, informasi itu kalau dia high quality, tentu saja informasi itu harus relevan ya. Artinya apa? Artinya kapasiti informasi itu harus mempengaruhi keputusan. Jadi informasi dirilis itu bisa mempengaruhi keputusan dari pengguna. Kalau tidak bisa mempengaruhi, berarti informasi tidak relevan, jadi berarti low quality of accounting information. Berarti ada yang salah itu. Mungkin standar akuntansi yang salah, karena laporan keuangan itu disusun dari standar akuntansi, kaidahnya standar akuntansi. Itu ya, jadi contoh misalnya disajikan informasi kepada investor. Investor mau investasi nih, tapi informasi disajikan terkait dengan beban gaji, dikaitkan dengan dengan hutang, kan relevan itu. Atau informasi berhubungan dengan industri berbeda, misalnya perusahaan itu industri A, dikasih informasi industri B, nggak ada guna juga ya. Dan informasi di negara lain nggak ada hubungan dengan negara Indonesia, terlalu jauh ya, ada hubungan tapi industri itu nggak pengaruh. Reliability itu terkait kualitas pengukuran. Itu informasi disajikan itu ya, jadi kan informasi yang disajikan itu harus bisa mempengaruhi keputusan pengguna. Yang kedua, informasi disajikan itu harus handal ya. Handal itulah harus bisa diverifikasi, dibuktikan. Nah, itu. Kemudian harus disajikan secara jujur ya dan netral.
syarat dari reliability. Jadi syaratnya dia variability, faithfulness, mean, dan neutrality means. Ya. Sekarang mungkin ada agak berubah reliability. Ya. Jadi variability sekarang berubah mana variability itu bukan bagian dari bukan bagian dari variability lagi. Variability itu bagian reliability tapi ditempatkan pada kualitas level kedua. Ini level kualitas pertama, level kualitatif pertama adalah dia memenuhi kriteria relevan dan reliable. Reliable itu untuk yang faithfulness sama neutrality itulah level kualitas karakteristik atau informasi akuntansi yang level pertama. Sedangkan variability itu level kedua. Kenapa variability pindah ke level kedua? Karena akuntansi sekarang penggunaannya banyak menggunakan core value. Core value itu kelemahan adalah variability. Nah, itu kelemahan. Jadi artinya di level pertama kalau nggak bisa dibukti, nggak cukup dokumen kuat, nggak ada masalah. Nah, itu dulu masalah ya. Lalu pakai historical cost. Sekarang kan portfolio banyak digunakan dalam pengukuran akuntansi. Kemudian financial accounting, bagaimana pentingnya prinsip akuntansi. Ya. Prinsip akuntansi itu adalah prinsip harus diterapkan di dalam dalam implementasi secara akuntansi. Ya. Kalau diterapkan di mana prinsip akuntansi itu pertama adalah prinsip di mana historical cost ya, di mana menjadikan nilai lebih objektif dan fair. Ya. Kemudian accrual accounting ya, di mana dalam penyusunan net income, pengakuan revenue dan expense itu diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat dilakukan pembayaran ya, atau saat menerima cash, itu saat terjadi. Kemudian unsur materiality, itu informasi itu dikatakan material kalau dia berdampak pada keputusan, kata material. Jadi kesalahan material itu kalau sebenarnya kesalahan itu akan merubah keputusan pengguna. Tapi kalau tidak merubah keputusan pengguna, kesalahan itu bukan material, immaterial error ya. Jadi tidak diabaikan, jadi cukup dilakukan adjustment di tahun berikutnya, yang usaha melakukan adjustment laporan yang sudah disajikan itu. Konservatisme, prinsip akuntansi itu mengandung prinsip konservatif. Konservatif itu akuntansi lah, dia lebih mengakui laba yang akan terjadi di kemudian hari akibat komitmen masa lalu. Lebih mudah dia akan mengakui potensi rugi yang berasal dari komitmen masa lalu daripada mengakui laba yang berasal dari komitmen masa lalu, laba yang terjadi di masa datang. Jadi laba rugi yang terjadi di masa datang akan diakui rugi tapi laba enggak ya. Kenapa? Konsekuensi ekonomi kalau mengakui laba itu lebih tinggi pada kalau mengakui kerugian. Konsekuensi ekonomi lebih tinggi mengakui laba. Contohnya apa? Seperti kalau dia mengakui laba, konsekuensinya dia sebar bonus, padahal nggak ada uang di situ ya. Karena laba itu baru akan terjadi tahun depan. Itu nggak ada uang, nggak ada duit ya. Atau income baru terjadi tahun depan. Ya. Tapi kalau rugi diakui, rugi yang akan terjadi di masa datang akibat komitmen masa lalu, itu kalau diakui rugi, implikasi ekonomi nggak ada. Kalau betul-betul rugi, dia sudah mengakui kerugian itu di periode sebelumnya. Kalau terjadi laba, nggak ada masalah, berarti laba syukur alhamdulillah, sehingga bisa lakukan pembagian bonus, itu aja. Ini implikasi ekonomi lebih ringan. Tapi kalau laba sudah diakui, dikasih bonus, atau nggak jadi laba, kan bonus nggak bisa ditarik lagi dari, nggak bisa ditarik lagi dari SDM, dari karyawan kan, sulit ya. Itu konservatisme. Jadi dalam informasi akuntansi relevan itu bisa dibuktikan sejauh mana informasi keuangan itu bisa mempengaruhi harga, ya. Informasi data-data akuntansi bisa mempengaruhi harga. Seperti misal informasi earning, informasi nilai buku, informasi akomodasi adalah beberapa informasi earning dan nilai buku ya. Kalau informasi disajikan, saham bergerak. Harga saham itu cerminan dari keputusan investor. Jadi kalau keputusan investor itu beli, berarti nanti harga saham itu akan naik. Kalau investor jual, harga saham turun. Jadi kalau di bursa itu banyak keputusan investor menjual ya, berarti harga akan turun. Tapi di pasar modal hari itu banyak investor yang beli, harga naik. Jadi harga itu menggambarkan cerminkan hasil keputusan dari investor yang ada di pasar modal.
Sehingga kalau informasi keuangan disajikan langsung harga pasar bergerak, berarti relevan. Karena bisa mempengaruhi keputusannya. Itu artinya. Nah, ada beberapa keterbatasan dalam informasi akuntansi yang tidak bisa diatasi ya, dan akan tetap keterbatasan sampai berapa periode ke depan, mungkin berapa ratus tahun ke depan ya. Atau dengan adanya semakin canggih IT mungkin keterbatasannya bisa hilang ya. Seperti tepat waktu. Tepat waktu itu kalau sistem integrasi dan semuanya serba digital ya, mungkin masalah timelines itu bukan jadi keterbatasan lagi ya. Tapi kalau seandainya masih semi digital ya, ada sebagian proses itu pakai manual. Seperti bank besar itu walaupun digital tapi banyak proses secara manual ya. Yang digital itu cuman produk aja, tapi proses di dalamnya masih banyak manual. Kenapa? Karena belum terintegrasi sistem informasi antar perusahaan. Misalnya sistem informasi antara debitur dengan bank itu tidak terintegrasi, ya. Sehingga bank itu perlu menginput ulang informasi dari debitur itu, seperti informasi misal informasi debitur mengenai penjualannya dan sebagainya, itu tidak otomatis ya. Tapi kalau otomatis itu berarti bisa live streaming ya, laporan keuangan bisa live streaming. Jadi kalau live streaming itu kelihatan jumlah case itu bergerak terus ya, tidak berhenti. Kan selalu piutang itu bergerak juga itu, siap-siap bergerak. Bagi kalau perusahaan multinasional, mungkin 24 jam bergerak piutang dagang sama case itu. 24 jam, karena kalau ini laporan konsolidasinya, misal laporan perusahaan induknya kartu besar di pusat di Jakarta ya. Kemudian anak perusahaan di beberapa negara, seluruh dunia ada. Nah, kalau kita lihat laporan keuangan konsolidasinya pasti 24 jam bergerak ya, itu. Kalau IT-nya betul-betul sudah terintegrasi semua, jadi masalah ketidaktepapan waktu mungkin bukan keterbatasan lagi bagi accounting information. Frekuensi ini kalau seandainya sudah canggih IT-nya ya, sudah live streaming, mungkin ini bukan berarti keterbatasan lagi ya. Kalau sekarang kan laporan itu hanya sekuartal bisa disajikan dan tahunan. Nanti kalau semuanya sudah digital ya, semua sistem itu integrasi semua, itu laporan itu bisa dibuat setiap hari. Nah, setiap hari akan terjadi laporan keuangan setiap hari ya. Nah, tapi sekarang nggak mungkin, bank besarnya masih manual ya, setiap hari. Itu berkaitan lemah juga. Kenapa? Karena investor itu melakukan keputusannya tidak akhir kuartal ya, tidak awal kuartal, tapi hampir setiap hari. Terutama investor jangka pendek ya. Ya, tidak nunggu akhir tahun dulu. Jadi sehingga untuk jangka pendek mereka banyak menggunakan informasi di luar informasi keuangan perusahaan, isu-isu politik dan sebagainya. Kalau forward looking ya, ini keterbatasan yang ada di akuntansi, dia tidak bertanggung jawab terhadap prospek perusahaan masa datang. Tidak ada laporan proyeksi, tidak ada. Dia historis saja. Laporan komposisi nggak ada. Nah, ini kalau seandainya serba digital ya, itu otomatis di dalam aplikasi tentang sistem informasi akuntansi mereka bisa otomatis tersambung dengan bagian planning, bagian perencanaan, itu akan otomatis ada laporan keuangan performa ya, bisa aja. Bisa sekarang bisa lihat laporan posisi sekarang, kira kita tahu bagaimana posisi laporan keuangan, bisa diklik-klik keluar laporan keuangan posisi tapi ke tahun ini ya. Nah, karena keterangan digital, kalau sekarang mungkin masih ada beberapa perusahaan yang masih forward looking-nya masih lemah ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar ya dan maju, IT-nya mungkin bisa perhitungkan ya. Bagi kalau di sistem software artificial intelligence sudah bagus ya, dengan akuntansi semua dimasukkan dalam semua, sudah integrasi, mungkin kelemahan forward looking ini tidak ada lagi. Jadi timelines, frekuensi forward looking itu kalau 20 tahun ke depan itu sudah begitu canggih ya, orang bisa melihat laporan keuangan perusahaan setiap detik ya, setiap hari, betul setiap hari.
Itu yang 3 ini udah hilang. Tepat waktu, frekuensi, forward-looking itu hilang. Ya. Sekarang sudah mulai sebenarnya. Jadi kalau perusahaan itu bisa diklik posisi laporan keuangan tanggal 24 Desember, 24 Februari. Keluar nanti bisa kita minta bagaimana performa laporan keuangan 30 September. Jadi bisa. Ya. Bisa. Dengan cepat, artificial intelligence itu kan mengukur ya. Laporan keuangan proyeksi itu hanya hitungan detik sudah keluar ya. Sudah keluar. Ya. Kalau itu terjadi maka tidak butuh analis, tidak butuh lagi. Analis butuh hanya untuk menerjemahkan arti dari proyeksi itu. Tapi kalau suatu saat artificial bisa menginterpretasikan proyeksi, itu tamat sudah ya. Tamat dah para konsultan ya, konsultan keuangan tamat hidupnya ya. Akuntan juga tamat juga itu ya. Jadi ke depan ini keterbatasan akuntansi akan hilang sendiri. Tidak ada informasi, tidak ada keterbatasan information. Itu kita dunia menuju ke situ ya. Nah, akuntansi itu mengandung prinsip accrual basis ya dalam perhitungan net income. Dengan pengakuan pendapatan dan beban. Nah, kita lihat bagaimana accrual itu ya diterapkan. Ini misalnya contoh ya. Perusahaan didirikan dan investasi 700 investasi awal 700 ya dalam bentuk equity dan cash ya. Cash terima jadinya equity. Kemudian juga dia beli plenty share ya. Jadi dia beli per potong itu $5 ya. Kemudian fixed screen cost ya. Fixed screen cost inilah harga mesin ya, mesin screen ya. Itu $100 ya. Kemudian biaya untuk mencetak satu potong baju itu biaya mencetak ada gambar-gambar itu lah ya. Itu poster-poster di baju kaos itu biaya cetaknya potensi itu $0.75 ya, dolar. Kemudian juga harga jualnya $10 ya. Dia beli $5, dia dicetak laku $10 per potong. Jual tunainya $25, jual kredit dia jual 20 unit tunai, jual 20 unit lagi dengan kredit ya. Jadi harga sama. Informasi tersebut kita bisa bikin laporan arus cash. Cash itulah ini cash accounting, cash basis ya. Jadi dia terima penjualan tersebut itulah 25 dikali 10, kan 25 yang tunai ya, 25 unit ya. Harga 10 berarti 250 ya. Jadi kalau cash basis ya, mungkin kalau UKM banyak cash basis ini UKM ya. Seperti siapa yang saudara yang ada bisnis itu mungkin pakai cash basis gitu. Oke ini. Kemudian ada pengeluaran dilakukan pada periode itu adalah dia membeli dessert itu 100 potong itu satu potong harga 5 ya. Dia beli 5 potong ya. Sebanyak 100 potong ya. Sini enggak dikasih 100 potong tapi dia beli 100 potong gitu, 100 potong. 100 potong ke 5 jadi 500. Dan dibeli juga alat cetak ya. Skin purchase 100 itu diakui sebagai pengeluaran. Kemudian beban cetak per unit itu 0,75 dikali 100 ya. Ada 100 potong itu. Kali 0,75 dapat 75. Kemudian total pembayaran dalam periode itu 675. Pemasukan dikurang pembayaran sehingga ada laba tunai sebesar rugi, malah laba tunainya rugi tunai pas 25 ya. Nah, karena dia cash basis, tentu saja dia tidak mengakui adanya inventory dan piutang. Kenapa? Karena inventory itu biaya untuk terkait dengan persediaan itu sudah diakui sebagai beban semua. Jadi tidak ada yang nyangkut di inventory akhir. Kemudian juga untuk piutang dia tidak diakui karena apa? Penjualan kredit kan tidak diakui. Penjualan ini penjualan tunai semua, kredit tidak diakui sehingga tidak ada piutang. Dan juga karena pembelian yang tunai diakui, pembelian kredit tidak diakui, berarti tidak ada di pasify itulah utang dagang nggak ada.
Dia ada hanya aset, cash sama equity. Ya, cost basis. Sehingga equity-nya ini setoran modal pertama 700 ya. Itu yang terima cash 700, kemudian dibelikan ke mesin cetak 100, kemudian juga dia keluarkan uangnya untuk mensablon baju kaos itu 100 potong, biaya sablonnya adalah dia harga belinya $5, berarti 500 beli 100 potong, kemudian mesin screen cetak beli 100, kemudian beban sablonnya satu baju itu 0,75 ke 175 ya, sehingga ada penjualan 250, dia kasih nambah 275. Dimana dapat 275, 700 dikurang 500 dikurang 100 dikurang 75 tambah 250 dapat 275 ya. Dan kurangnya net cash flow 425 ini kerugiannya, kemudian modal. Jadi asetnya cuma 275, equity 275. Dan sekarang apakah substansi ekonomi ini informasi benar atau tidak kalau case basis? Kalau dia raw basis ya, nah perhatikan ya, penjualan itu tidak hanya penjualan itu, tapi kredit juga diakui equal 500. Karena kan dia terjual 50 potong kali 10 dapat 500 ya. Kemudian beban itu diakui beban yang terkait dengan penjualan ini. Karena penjualan 50 ya, harga beli dari kaos itu 5 kali berapa? 50 berarti 250 ya, 90. Kemudian mesin cetak itu tidak diakui semua jadi beban. Itu penyusutan aja, disutkan 10 dia berapa 100 ya. 100 kalau 2 tahun digunakan berarti setahun itu beban penyusutannya separuh dari 150. Kemudian beban cetak itu dibanding untuk barang terjual aja, kalau terjual kan 50 kali 0,75 dapat 37,5. Total expense yang terjadi dalam periode itu 337,5 ya. Sehingga ada untung ya, untung 162. Jadi ini kalau di dalam kalau perusahaan UKM ya, itu case basis, wah dia masa rugi. Waduh. Uang saya tadi 700 ya. 700. Kemudian 700 ini sekarang tinggal 275 ya, 275 ya. Tinggal 275. 700 sekarang 275. Kenapa? Karena dia uang masuk 250, uang keluarnya 675 ya. Saya dikira rugi ya. Rugi 425. 275 tambah 45 kan 700 tuh. 700. Kira rugi. Nah, itu salah ya. Kenapa rugi? Karena dia tidak mengakui adanya persediaan yang belum terjual sebagai aset ya. Dan tidak mengakui dia penjualan kredit yang mungkin piutang dagang. Nah, itu kesalahannya. Jadi kalau dia equal basis penjualan itu 500 bukan 250 ya. Kemudian beban itu hanya 337,5. Nanti beban yang terkait dengan penjualan 50 unit saja. Dia kan bebannya 100 unit itu, padahal terjual cuma 50 unit. Nah, kemudian net income-nya jadi 162,500. Dan asetnya tidak hanya cash 275, juga ada inventory. Inventory kan separuh. Separuh kan 50 kali berapa? Harga pokok 5 kan. Inventory berapa itu? Inventory itulah itu biaya cetaknya. Biaya cetak berapa itu? Biaya cetaknya adalah 0,75 ya biaya cetaknya. Nah, kali 50, 337 itu ya. 37 ini. Nah, ini separuh ini. Bisa di sini ya. Ini separuh kan, dia separuh terjual, separuh lagi belum terjual. Jadi kalau kita terjual kebetulan ini 2 tahun ya, jadi pas ya 337. Piutangnya 250 nggak diakui, piutang dari penjualan kredit nggak diakui. Ya, aset dimiliki itu 862. Kenapa lebih kecil? Tadi cuma 275 asetnya. Karena dia tidak mengakui ada inventory dan piutang. Itu kesalahannya. Dan keuntungan itu naik cash saja 45. Duitnya berkurang 45. Padahal sebenarnya keuntungan itu adalah ada 162.500, 162,5. Di relevan mana? Relevan itu substansi ekonomi accrual basis. Jadi kalau saudara mengatakan laporan keuangan itu tidak relevan karena accrual basis, itu satol, salah total, satol. Kalau gitu kan kalau gatol kan gak total. Nah, ini gak gatol.
satol. Jadi kalau saya bilang laporan keuangan itu karena accrual basis tidak relevan, itu satol, salah total ya. Jadi kalau sudah belajar ini, yang sekali mengatakan laporan keuangan tidak relevan ya, accrual basis itu satol. Jadi net income itu kalau di breakdown lagi ya, itu sama operating cash flow sama accrual. Jadi cash basis itu laporan laba rugi cash itu ada di laporan operasi, cash flow operating di laporan arus kas ya. Itu. Kemudian dasar dari accounting itulah itu pertama terkait dengan pengangkutan revenue. Dia dasar apa? Dia mengakui revenue pada saat dia terjadi, pada saat dia peroleh revenue itu, dan sudah ada terima cash atau akan diterima cash. Realize itu terima cash. Eligible itu akan terima cash seperti pinjaman kredit kan terima cash. Kalau expand diakui konsep matching, dimatchingkan dengan revenue. Nah kalau sekarang ini konsep matching udah nggak ada nih. Expand itu diakui kalau sepanjang dia memang terjadi karena akibat operasi sekarang gitu. Sekarang. Jadi kalau dulu dibagi dua, product cost sama product cost. Product cost itu seperti harga pokok penjualan, itu product cost. Diakui sebagai beban terkait dengan penjualan. Kalau product cost, beban diakui tapi tidak terkait dengan penjualan. Tapi dia berhubungan dengan produk sekarang ya. Sekarang. Seperti beban iklan ya. Iklan itu nggak ada demonetisasi ya. Itu hubungan antara cash flow dan accrual. Jadi hubungan cash flow dan accrual seperti saya jelaskan tadi, accrual itulah net income ya. Net income ya. Kemudian kalau cash flow itu laba rugi arus kas operasi ya, cash flow operating ya. Jadi hubungan ini operating cash flow operasi itu kan ini yang cash flow, nanti ditambah dikurang di cash investment atau di investment operating asset, kemudian sama dengan free cash flow. Free cash flow tambah kurang financing dan cash flow sama dengan net cash flow, ya, net cash flow ya. Itu. Kemudian accrual itu ada short term dan long term. Kalau short term accrual lah terkait dengan masalah penangguhan beban atau pendapatan ya, atau rugi sekarang itu yang berdampak pada satu tahun operasi. Kalau rugi sekarang ke depan rugi itu. Ya. Kalau long term itu dampak accrual itu diberi setahun seperti penyusutan itu accrual long term panjang. Ya. Ini ada mitos dan itu mitos terkait dengan accrual cash flow. Mitos apa? Nilai ekonomi perusahaan tergantung pada future cash flow. Hanya current cash flow yang relevan untuk penilaian. Ini mitos ya. Tidak benar ya. Kalau mitos lain semua cash flow itu relevan. Oh tidak ya. Jadi kan sudah dibuktikan accrual itu lebih relevan. Ada lagi mitos semua adjustment accounting accrual itu tidak relevan. Wah itu terbalik juga, malah relevan ya. Mitos cash flow tidak bisa dimanipulasi. Justru cash flow itu lebih gampang manipulasi. Kalau mitos semua income dimanipulasi. Wah salah juga ya. Impossible untuk secara konsisten memanage income upward in the long run. Itu tidak bisa juga ya. Teori mitos yang benar lah, accrual accounting is more relevant than cash flow. Dan cash flow more reliable daripada accrual, itu yang benar. Accrual accounting number itu are subject to accounting distorsi, tergantung pada dosa akuntansi. Ya. Kemudian company value can be determined ditentukan oleh using accrual accounting number. Ya. Ini bukan ditentukan oleh cash flow cash accounting number, tapi accrual accounting number seperti income ya, itu lebih tepat dalam menilai present value perusahaan. Kemudian perbedaan ekonomi income, permanent income sama operating income. Jadi di sudut pandang ekonomi, income itulah perubahan dari shareholder wealth ya. Jadi perubahan dari aktiva bersih itulah income. Di luar transaksi modal. Perubahan itu termasuk juga mengakui perubahan value ya. Misal contoh ya, misalnya kalau tidak mempertimbangkan value,
aktiva bersih naik kena laba ya, laba. Tapi ada asetnya naik, pasalnya diakui, sehingga aktiva bersih juga naik. Jadi aktiva bersih berubah karena hasil operasi dan kenaikan harga, itulah non income. Sedangkan penting income hanya hasil operasi saja. Sedangkan kenaikan dari nilai perusahaan tidak diakui di statement, tapi diakui dalam cadang belian kembali di aktiva bersih. Ya. Jadi dalam ekonomi income itulah cash flow operating tahun berjalan, tambah present value expected future cash flow. Nah, itu yang income sudut pandang ekonomi. Kalau kita kan, kalau income sudut pandang akuntansi itu net income, ya, ditambah apa? Ditambah kenaikan harga, penurunan harga. Kalau harga kan nggak diakui penurunan harga, ya. Gitu. Harga terjadi sekarang, bukan present value expected future cash flow. Nggak ada diakui akuntansi. Manfaat pada saat tujuan analisis itu menentukan return to shareholder satu periode yang sungguhnya. Kemudian juga manfaat yang kurang atau kurangnya manfaat terkait dengan forecast future earning potensial. Itu dikurangi useful for forecasting future earning potential. Jadi itu ya. Kalau accounting konsep beda lagi, based on konsep accrual accounting ya. Dan main purpose tujuan utama adalah pengukuran income. Oh, ini tujuan utama kan pengukuran perubahan aktiva bersih ya. Ada dua proses utama dalam pengukuran income, yaitu revenue recognition dan expression matching. Tidak ada hubungan dengan proses kenaikan harga ya, aktiva bersih ya. Kemudian reason for different, alternative income concept, historical cost, transaction basis, conservative earning management. Ya. Kenapa ada perbedaan antara pengukuran income akuntansi dan ekonomi? Karena ada 5 kondisi. Pertama alasannya karena banyaknya alternatif pengukuran income di standar akuntansi, itu perbedaan. Yang kedua karena penerapan historical cost ya. Harga masa lalu dan harga sekarang itu jadi perbedaan. Kalau di dalam ekonomi income itu current cost accounting, kalau transaksi basis karena berdasarkan transaksi ya, kalau berdasarkan event. Konservatif, lebih konservatif. Kalau ekonomi lebih moderat ya. Sudah adanya earning management dalam praktek-praktek di akuntansi dari manajemen, itu proses memilih metode-metode yang diberikan di akuntansi itu akan laba tertentu ya. Nah, portfolio accounting ini di mana digunakan dalam menilai aset liability ya. Ini ditentukan oleh basis portfolio untuk tanggal pengukuran, sehingga diharapkan nanti hasil income itu mendekati ekonomi. Ya. Ini perbedaan historical cost dengan fair value. Perbedaan itu ini terjadi bisa ini ada perusahaan properti ya. Properti itu dia kalau di historical cost ya, dia beli kondominium 100.000 ya. Ya. Di awal tahun itu biasanya historical cost sama fair value sama ya. Setelah berjalan 1 tahun, properti itu naik harganya jadi 125, ya. Sedangkan historical cost properti 100.000 itu dikurangi dengan penyusutan. Penyusutannya adalah penyusutan berapa itu? 1.000, mana penyusutannya di sini? Penyusutannya adalah di sini. Itu 500 penyusutan. 500 lihat di net income ya. Ada penyusutan 500 sehingga dari buku jadi 99.500, jadi 100.000 kurang 500, jadi 99.500. Kalau di portfolio enggak, penyusutannya 0. Karena apa? Properti itu naik dari 100 jadi 105.000, jadi tidak ada penyusutan. Kemudian 25.000 itu diakui dalam aktiva bersih, ya. 50, ya, ditambah 25, berarti berapa itu? 76, ditambah laba 16, 36 ya. 36 laba. Jadi 50 tambah 36. Total laba 36 ya. Termasuk kenaikan harga 25.000 tadi ini. Unrealized holding loss jadi 25.000. Itu laba 36. Kalau yang
historical 6.500 karena tidak mengakui adanya keuntungan kenaikan harga di 5.000 di kondominium. Sehingga aset kalau perpolis 134 pasifas 34, tapi kalau segala kos hanya 18 aja, ya. Tahun kedua apa yang terjadi? Tahun kedua kondominium turun jadi 110. Sedangkan historical cost disukun lagi 99.500, disukun 500 lagi 399.000. Jadi laba 900.000 karena tidak mengakui ada penurunan diakui penurunan minus 500 ya. Ada turunan, jadi net income tahun 2000 tahun kedua itu ada penurunan 500 di kondominium. Sehingga laba turun jadi 8.000, rugi malah. Sedangkan historical untung 9.000. Nah, itu bedanya. Kenapa rugi 8.000? Karena dia ngakui ada penurunan kondominium 15.000. Nah, itu perbedaannya. Dan juga dia tidak ngakui penyusutan. Penyusutan dia tidak akui ya, karena nilainya masih di atas harga beli 110 ya. Tapi tadi penurunan harga. Itu bedanya ya. Jadi keuntungan dari economic income itu dia lebih merefleksikan informasi sekarang dibandingkan accounting income. Kalau konsisten kita penggunaan konsisten ya. Kemudian lebih bisa comparability kan. Karena menggunakan harga pasar, dia aset itu harga pasar berapa, perusahaan lain punya aset yang sama pasti sama. Tapi kalau akuntansi meskipun aset sama, tapi perusahaan berbeda, penyusutannya beda, berarti nilai buku pasti beda itu. Dan bias dari non konservatif bias, jadi tidak ada bias target konservatif karena dia lebih moderat ya. Dan lebih bermanfaat bagi analisis kualitas nilai. Jadi kalau dia economic income itu lebih manfaat, jadi maka kalau di analisis keuangan itu dia berusaha mengadjust laporan keuangan menjadi economic income. Ya. Kelemahannya Pak, lower objektif ya, jadi tidak objektif, banyak subjektifnya. Karena variability susah diterapkan karena tidak ada bukti ya. Karena susceptibility to manipulasi, jadi cenderung ke manipulasi kan itu subjektif dengan karang aja. Kemudian bisa menggunakan level 3 input. Level 3 itulah level 1 kan harga pasar. Input level 3 itu kualitas input paling bawah itu. Dan lack of konservatif, tidak ada unsur konservatif, lebih mudah jadi sehingga keuntungan yang akan terjadi diakui juga. Ada konsekuensi ekonomi mengakui keuntungan yang akan terjadi lebih berbahaya pada mengakui kerugian. Recessive income volatility, volatile income cenderung volatile. Ya. Aplikasi bagian analisis berapa? Itu fokus ke balance sheet akibatnya. Jadi dia fokus ke balance sheet untuk mendapatkan aktiva bersih ya. Sehingga income itu nanti akan di-restate kembali untuk menggambarkan perubahan aktiva bersih. Kemudian analisis menggunakan input ya. Analisis menggunakan inputnya apakah current atau tidak ya. Kemudian analisis financial ability. Sehingga dengan kondisi seperti itu adanya perbedaan antara economic income sama accounting income, sehingga menimbulkan distorsi akuntansi, perbedaan income ekonomi dengan akuntansi. Sehingga diperlukan dari akuntansi untuk mengurangi distorsi akuntansi itu ya. Dia perlu adjust accounting distorsi sehingga bisa merefleksikan ekonomi reality sehingga distorsi akuntansi bisa turun. Dan mengadjustkan general purpose financial statement. Jadi tujuan uang itu untuk semua pihak, tapi untuk kepentingan analis itu diperlukan diskutansi supaya untuk tujuan khusus ya, untuk pengguna khusus ya. Jadi bisa adjust. Bisa kalau analis itu tujuan bagi buruh beda dengan analis keuangan untuk yang investor ya, bisa beda. Nah, sumber akuntansi distorsi itu dari mana? Pertama dari secara akuntansi. Kenapa secara akuntansi bisa menemukan distorsi akuntansi? Terjadi perbedaan. Di mana akuntansi itu tidak sama dengan pendekatan ekonomi. Karena ada political process dalam standard setting itu. Jadi tidak mengabaikan substansi ekonominya, politik yang mengabaikan. Sama kayak produk hukum seperti itu. Kemudian accounting principle dan asumsi. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya distorsi asumsi yang digunakan dan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi historical cost itu juga mempengaruhi
kuota industri bisa jadi besar ya. Itu asumsi-asumsinya. Kemudian konservatisme, ini konsep konservatif ini di mana income-nya tidak bersumber ekonomi karena tidak mengakui laba yang terjadi akibat ekonomi masa lalu, tidak akui. Estimasi error ya, ini estimasi salah ya, sehingga terutama kalau accounting itu menyebabkan income itu tidak tepat ya. Earning management ya, manajemen adanya upaya-upaya earning management karena di setelah akuntansi itu banyak alternatif pengukuran digunakan, sehingga ada kesempatan manajer untuk memilih-milih metode akuntansi. Itu analisis apa? Tujuan analisis adalah pertama untuk bisa hasil analisis bisa komparasikan, ya, sehingga harus peningkatan ekonomi ya. Jadi maka perlu analisis akuntansi. Dan juga pengukuran income itu untuk mengukur perubahan ketika bersih ya, mengukur earning power, yaitu apakah earning sekarang bisa mempengaruhi earning masa datang. Kemudian ekonomi income alternative income konsep adalah current income dan permanent income, itu dipertimbangkan ya, sehingga ada jadi ikuti analisis akan ada adjustment dari neraca laba rugi supaya menunjukkan pengukuran ekonomi. Kemudian earning margin adalah sumber distorsi yang paling sering terjadi ya. Seperti misalnya earning management itu, strategi earning management itu apa? Kenapa lakukan earning management adalah dalam rangka untuk menaikkan income. Kemudian melakukan big bet ya. Big bet itu manajer lebih kalau maksimal laba mendapatkan bonus misalnya 100 miliar, kalau labanya 110 miliar, 20 miliar itu akan ditangguhkan untuk tahun depannya. Income smoothing ya, kalau smoothing itu bagaimana manajemen itu mendesain income supaya lebih smooth, tidak jadi volatility. Apa motivasi manajemen melakukan manajemen? Pertama, terkait dengan insentif contracting ya. Dia ada di kontrak itu menyatakan bahwasanya ROA sekian persen, nah itu demotivasi melakukan earning management. Kemudian harga saham, manajemen yang di mana kinerja ditentukan oleh harga saham terkait dengan personal benefit seperti merger, opsi, stock offering, misalnya kompensasi berbasis saham, itu sangat pengaruh. Dan rasa lain seperti permintaan labor supaya dia labor tidak naikkan gaji, dibikin pendapatannya tidak terlalu melonjak ya. Lalu perubahan manajemen change, perubahan manajemen itu juga alasan lain ya. Kalau seandainya dia bikin rugi ya, nanti jadi perombakan manajemen, dia bisa diberhentikan. Societal view, pandangan sosial, kalau seandainya dia rugi mendadak, laba mendadak, itu pandangan sosial akan berbeda ya. Ini manajemen mekanisme, jadi cara manajemen itulah cara mekaniknya, caranya itu, teknisnya seperti apa. Itu income smoothing. Income smoothing itu dia mempercepat atau mendelay mengatur revenue dan expense. Dan yang kedua adalah klasifikasi earning management. Jadi dia melakukan perubahan klasifikasi. Bisa contoh ya, kalau saya masuk ke hutang lancar, dimasukkan ke hutang jangka panjang ya. Supaya dia lebih liquid ya. Atau harusnya itu bukan aktiva lancar, seperti yang muka pembelian mesin masukkan ke aktiva lancar. Kalau itu utang lain, itu aset lain, tapi dimasukkan ke aset lancar ya. Uang muka pembelian mesin itu. Nah, itulah upaya untuk klasifikasi dan manajemen supaya laporan keuangan kelihatan lebih cantik ya. Dan bagaimana proses akuntansi itu dilakukan oleh analisis ini? Yang pertama adalah ada dua ya. Pertama mengevaluasi proses earning ya. Stepnya lah mengidentifikasikan, menilai kebijakan kunci akuntansi. Jadi dari kebijakan apa sudah lihat di dalam catatan kaki laporan keuangan ya. Ini kebijakan akuntansi seperti apa. Dan mengevaluasi lebih dalam terhadap flexibility akuntansi. Dan menentukan strategi pelaporan. Dan mengidentifikasikan dan menilai red flag itulah seperti tiba-tiba piutang naiknya tinggi sedangkan presiden biasa aja ya, atau perubahan presiden naik dibandingkan persentase tahun lalu, itu juga ada refleks ya, ada apa ya. Yang kondisi seperti itu dalam langkah 134 maka lakukan adjusting financing statement, financial statement. Jadi laporan keuangan itu di-adjust oleh analis itu hasil dari
Akuntansi lo bentuk perhitungan quality dan kurang ijaz. Itulah akuntansi itu nanti muaranya nanti akan menggunakan ijaz item-item di laporan keuangan ya. Gitu. Nanti kita akuntansi itu akan dijelaskan di chapter 3 sampai 6 ya, 6. Ya. Nah, kemudian ada audit dan financial statement analysis. Analisa laporan keuangan itu ada kaitan dengan audit. Ya, audit itu mengidentifikasikan error yang irregulatory di mana jika ada tidak deteksi terkait materiality berdampak kepada laporan keuangan. Itu fairness and presentation atau conformity JP. Jadi nanti dia akan mengkonversi apakah sesuai dengan JP. Sehingga kalau sesuai nanti opini auditnya akan bisa qualified. Jadi semua laporan keuangan itu semua item setelah akuntansi kecuali item tertentu itu qualified. Kalau unqualified tanpa pengecualian, semuanya sesuai standar akuntansi keuangan berlaku. First opinion tidak memberikan pendapat. Disclaim first opinion adalah pendapatnya first ya, kebalikannya, tidak menyetujui atau apa, menolak ya. Disclaim tidak memberikan pendapat ya. Nah itu dari opini itu nanti analis laporan keuangan akan melihat kalau opini auditnya first opinion, berarti dia tidak percaya laporan keuangan itu. Ya. Dia akan melakukan statement ulang ya. Nah ini akan sampaikan nanti kita akan bahas akuntansi chapter 3 sampai 6. Jadi ingat akuntansi itu tujuannya lah untuk melihat apakah laporan keuangan itu perlu di-adjust atau tidak angka-angkanya. Kita melakukan evaluasi dan quality. Di step pertama 1, 2, 3, 4. Mungkin sudah saya sampaikan, ada pertanyaan sampai di sini. Ini sudah jam 8, jadi kita mulai jam 6.30, sudah 1,5 jam ya. Silakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan enggak? Oh, ini udah tanggal lagi. Tadi kemana nih? Tadi ada telepon kantor, Pak, karena masih Oh, kalau ada telepon langsung putus ya? Ini kalau ada telepon masuk, aku angkat gitu, keputus Zoom-nya. Kamu Zoom pakai itu, pakai HP? Enggak, Zoom yang dari kantor pakai laptop. Yang ini dari kampus pakai handphone. Oh, kampus pakai handphone ya. Jika kau nelpon kan nggak usah keputus, jangan diputus Zoom-nya. Itu aja, angkat aja telepon, nanti Zoom kan tidak perlu putus. Tapi aku setting putus, Pak. Karena kemarin kalau aku setting nggak putus Zoom-nya, suaranya double. Oh, mendengung. Oh ya, benar. Zoom nyala. Ya, bunyi ya, mengaum ya. Jadi harus salah satu. Kalau nggak mau angkat, nggak di-reject. Tapi kalau penting diangkat kan, Zoom-nya putus. Ya, berarti saya nanti akan kita cek absen lagi ya, terakhir ya. Oke. Cek absen lagi ya. Takutnya kamu begitu absen, kamu keluar langsung nggak balik lagi ya. Enggak, tadi cuma 10 menit kok, Pak, telepon. Iya. Gara-gara itu. Nah, tadi siapa yang Dian itu belum ada yang masuk ya. Satu lagi itu siapa tadi? Membeli segala macam. Ini yang si Sinta. Udah tanya Sinta. Ini yang Sinta nih. Sinta. Ini Sinta ini. Ini Sinta nih apa? Oh, ya, mungkin lagi nih. Ya. Itu ngerti nggak saudara ya? Penjelasan tadi ngerti nggak? Nggak ada mau. Ngerti nggak? Kan penuh tuh. Kurang lebih Pak. Ini manajemen akuntansi nih berempat nih. Satu. Kalau Apa? Manajemen keuangan, Pak. keuangan Pak. Kalau manajemen memang agak susah. Iya Pak. Masih mencerna Pak. Ya kalau satunya akuntansi lebih gampang mencerna. Kalau manajemen dengerin aja ya. Jadi, Iya Pak. Ini rekaman saya upload di YouTube, kamu sambil tiduran dengar YouTube saya. Ya. Iya Pak. Nanti saya like, subscribe Pak. Sambil Iya, Bapak. ada yang belum subscribe, belum subscribe. Saya subscribe udah Pak. Yang belum siapa? Saya udah. Udah semua Pak. Udah keempatnya. Kecuali si Santi tadi ya. Iya Pak. Tinggal Santi Pak. Si Santi belum ya.
Santi itu kemana ada orangnya emang ada, jangan cuma rohnya aja tuh. Ya, roh aja, fisiknya nggak ada. Abstrak, Pak. Ya kan dia hadir sebenarnya, tapi karena dia itu nggak berbentuk, kamu nggak tahu dia hadir sebenarnya. Ya, yang dia hadir. Sebelum Goib ya, Pak, bentuknya. apa? Goib ya, Goib. orang halus. Ya. Ini Santi ini nanti kalau ketemu atau kamu tanya ke si Andika nih, ada nggak Sinta nama ke Santi? Sinta ini ada nggak orangnya? Dia kata si Andika, jangan lihat orangnya Pak, berarti yang orang betul gaib itu. Tanya ke si Andika, Andika tahu nggak? Mas Andika yang unik sore? Tahu nggak Mas Andika yang unik sore itu, mulai di sore? Iya, Tahu, Pak, Pak. sahabatnya Kak Ani, Pak. Waduh, Sahabat karibnya Kak Ani, Pak. kami sudah dekat sama si Andika, Tete. Oh, karena Andika itu kalau aku WA dia face respon, Pak. Iyalah. Iya, Pak, sama Kak Ani doang, Pak, sama yang lain. Sama Ani Aku dekat sedih. dia. Wajahnya mirip tuh. Iya, Pak. Yang lain lama, Pak. Soalnya Andika sama Ani wajahnya mirip ya. Mirip wajahnya itu. Saudara tidak serumah, Pak. Sudah tidak seibu ya. Sudah kandung lain ayah lain Pak, ibu. untuk Jeffrey yang minggu lalu hadir, Pak. Siapa? Kan belum masuk KRS. Jeffrey. Udah, Kak. Tadi udah. Haha. Mana haha ini mana tuh? Zeprin itu mana? Zeprin mana orangnya? Zeprin mana? Zeprin ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Nih, Pak. Itu lagi sibuk, Pak, kerja. Sambil kerja dia, Oh Pak. iya, iyalah. Sambil kerja ini, Itu Pak. Tuh, banyak pembeli, Mbak Dian, banyak pembelinya. lagi tanda tangan kontrak, Pak. Kontrak apa? Perjanjian franchise. Wis, kau punya franchise? Kamu membeli franchise atau punya franchise? Yang punya, Pak. Sebagai Punya franchisor. Apa? Ya itu mie ayam. Enak dong mie ayamnya, punya franchise. Tempatnya bagus dong. Ya, itu Ah, iya, Pak, ada, Pak, beberapa. iya berarti franchise-nya. Coba tunjukin fotonya di sini di mana itu franchise-nya? Banyak, Pak, di beberapa tempat, Pak, tapi nggak punya fotonya, Pak. Paling ada yang Kemang sama Pondok Pinang yang pusatnya, Pak. Oh, itu mie ayam aja. Apalagi dijual sedang. Untuk saat ini sih mie ayam, Pak. Ini lagi mau coba expand ke sate. Wah, itu kalau saya beli situ boleh dong kalau sama Boleh dong. Di mana tempat saya nggak tahu di mana tuh tempatnya. Bapak kapan ke IBS? Nanti kasih tahu aja di grup, nanti saya kirimin mie ayamnya. Oh gitu, yang Ke benar. IBS. Benar. Bener, Pak, dia, Pak. Bapak sukanya suka dikirim, Pak. Bapak sukanya mie ayam apa? Mie ayam kampung ya. Bukan, ini mie ayamnya sih kayak ke GM gitu, Pak. Ketawa lagi kan nih, oi. Bakmi GM gitu, Pak. Bakmi GM. Nah, ini ketawa ingat Mas Andikanya. Bukan, kan itu penggemar berat mie ayam saya, Pak. Oh iya, juga sering mesen. Kalau mesen tuh pulang bungkus juga, Pak. Iya. Nggak tahu, lapar sih kayaknya. Berapa seporsi harganya? Seporsi berapa? Kalau yang polos tuh 13.000. Kalau kayak pakai bakso pangsit gitu tuh 16.000. Oh, harganya lumayan dong ya, terjangkau ya. Sangat affordable. Waduh, boleh itu. Ya. Tapi nggak intangible. Ya. Halal kan? Halal, Pak. Halal, Pak. Dibuat dengan bahan-bahan yang tidak menimbulkan kolesterol dan mengandung bahan pengawet, nggak ada, Pak. Iya, sip lah. Higienis, Pak. Higienis juga, Pak. Sangat higienis juga, bersih. Jadi kalau nanti saya ke IBS, saya kasih kode IBS gitu ya. Bisa. Pokoknya nanti Bapak kabarin aja, Pak. Kalau ada di kampus nanti dikabarin aja. Bapak sukanya pakai pangsit atau bakso? Saya nggak tahu tuh, suka pakai pangsit gitu. Suka dua-duanya kali ya. Ya coba berarti nanti dikirimnya pakai pangsit bakso ya, Pak. Bapak sukanya mie ayamnya yamin apa yang asin? Yang jangan yang asin deh. Yang yamin. Ya, ada kuahnya. Iya, itu mie ayam dua-duanya ada kuahnya. Iya, itu sip lah. Kok saya jadi jualan di sini, jadi promo?
Iya. Saya Lah, penasaran kan, juga. maksudnya kan, Kalau maksudnya kamu kan, udah franchise mana-mana, berarti enak dong masakan udah franchise itu. ya nanti kan Bapak akan mencoba Iya. rasanya seperti apa. Iya. Gitu. Sampai ke luar Kamu negeri, udah buat Pak. sama si itu, Zaif ini kerjasama sama Zaif. Iya Pak. Pemodalnya 2 orang ini. Saya satu tempat aja kayak yang Kemang Pak, cuma yang punya dia. Oh, di Zaifin yang punya, tapi yang Kemang kamu menguasai. Iya, Pak. Penguasa Kemang, Pak. Yang punya Kemang Pak. Iyalah, sip ya. Nanti saya udah lama nggak kampusnya, sejak awal Desember nggak kampus ya. Udah 3 bulan. Ya nanti pas Bapak kapan main. Emang Bapak rumahnya di mana sih Pak? Saya di BSD, Di di BSD. kemarin BSD. udah diceritain. Ya kan BSD. lupa. Aduh, belum tua udah lupa ya. BSD, Iya. saya BSD. BSD-nya di mananya Pak? Sektor 1-4, Gria Loka. Oh Sektor jauh 1. banget, Gria Loka jauh banget Pak. Gria Loka jauh tuh. Sama saya, Pak, dekat. Itu pusat kota BSD itu, sektor pertama BSD kan Gria Loka. Ya udah nanti aja kalau Bapak main ke IBS jadi bisa main ketemu sama aku Pak. Bukan di luar BSD itu, luar BSD. Nanti kalau ke IBS aja Pak, biar saya Ya. nganterin langsung jadi bisa ngobrol-ngobrol. Waduh, ya nanti saya lihat dulu ya kapan ke BSD, ke IBS ya. Siap Pak. Pak BTW kalau ngasih PR jangan dadakan dong Pak. Oh iya deh, nanti gini aja. Bapak, aduh, saya sampai ngerjain PR Pak Adrian juga, ngerekam Iya. juga Pak. Ya. Itu kan perjuangan, effort, berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik kan itu. Iya bener sih, tapi kan hasilnya jadi nggak maksimal Pak. Gak apa-apa kan, pertama kan nggak apa-apa lah, nanti besok lebih bagus lagi. Gak apa-apa. Mata saya hitam Pak, Tapi bengkak ya? begadang Pak. Bangunnya subuh. Tuh. Iya. Saya nggak tidur. Ya, iyalah sekali nggak tidur nggak apa-apa lah ya. Itu nggak apa-apa. Ya, apalagi yang ada tanyakan? Kalau nggak ada, udah jam 8 ya. Jam 8, 1,5 jam. Ya, sudah waktu lagi sih kalau mau ngobrol tentang pelajaran apalagi itu ya. Kita cukup sini dulu ya. Baik Pak. Ya, Ntar kalau oke. ada PR jangan dadakan lagi loh Pak. Ya enggak, ini kan PR kalau minggu depan PR-nya chapter Ya kalau bisa sih jangan kasih PR. chapter 3. Kata Kak Ani Pak. Chapter 3. Kamu sajikan. Ini bisa aja kan PowerPoint saya kasih chapter 3 itu, kasih PowerPoint chapter 3, nanti kamu bikinlah bahasa Indonesia ya. Siap Pak. Nanti kamu sajikan, presentasikan. Kan dari kamu nggak usah ketemu kelompoknya. Ya kelompok saya 2 ekor doang Pak. Ya nggak apa-apa, 2 aku nggak apa. Separuh udah bagi setengah-setengah ya. Oke ya. Siapa? Kalau nggak ada, supaya kamu membaca dulu sebelum saya jelaskan, dibaca dulu. Tujuan saya itu. Ya baik Kalau enggak Pak. nanti Malah tidak paham ya Pak. nggak paham nanti. Masuk keluar kiri, keluar kanan, masuk telinga kiri, telinga kanan ya. Iya Oke, Pak. terima kasih ya. Nah, terus hasil video kamu saya upload di YouTube ya. Wow. Ya, itu YouTube. Jadi Saya nggak dandan lagi. kenangan semua hidup itu. Jadi kalau kamu ingin Kenangan tahu, banget ya, Pak. Apalagi pas pertemuan pertama Pak. Saya lagi Iya. bikin mie ayam. Terekam semua di YouTube Pak. Iya, makanya kalau kamu nanti udah lama nggak bisa, buka aja YouTube, saya ingat masa lalumu itu. Ya. Kenangan ya Pak. Iya, makanya ya. Bersama orang lain. Ya oke ya. Ya Ani, Dian sama Bapak. ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat selalu dan bahagia. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Makasih Bapak. Bapak. Dah. Ya Pak.